Bayangkan, Anda adalah seorang prajurit yang harus menghadapi pasukan musuh yang berjumlah ratusan ribu orang, sementara pasukan Anda hanya berjumlah beberapa ribu orang. Apa yang akan Anda lakukan? Itulah yang dialami oleh Khalid bin Walid, seorang komandan militer Muslim yang dikenal sebagai jenderal perang yang tak terkalahkan sepanjang hidupnya. Khalid adalah seorang jenius perang yang berhasil mengalahkan pasukan Romawi dan Persia yang jauh lebih besar dan lebih kuat dari pasukan Muslim. Sekaligus seorang pahlawan Islam yang membuka jalan bagi penyebaran Islam di Timur Tengah. Khalid lahir pada tahun 585 Masehi di Makkah dari klan Makhzum, salah satu klan terpandang dari suku Quraisy. Ia adalah seorang prajurit berkuda yang handal, berani, dan cerdas. Ia terkenal sebagai salah satu musuh utama Nabi Muhammad pada masa awal dakwah Islam. Ia memimpin pasukan Quraisy dalam beberapa pertempuran melawan pasukan Muslim seperti pertempuran Uhud dan pertempuran Khandaq. Namun, setelah menyaksikan keajaiban dan kebenaran Islam, ia akhirnya memeluk agama Islam pada tahun 629 Masehi dan bersumpah setia kepada Nabi Muhammad. Sejak saat itu, Khalid bin menjadi salah satu komandan militer terbaik dalam sejarah Islam. Ia mendapat gelar pedang Allah dari Nabi Muhammad. Ia memimpin pasukan Muslim dalam banyak pertempuran penting seperti pertempuran Mu'tah, pembebasan Makkah, pertempuran Hunain, dan perang Riddah. Khalid juga memainkan peran besar dalam penaklukan Islam di Irak dan Suriah, mengalahkan pasukan Persia dan Bizantium yang jauh lebih besar dan lebih kuat. Ia dikenal sebagai seorang ahli strategi militer yang tidak pernah kalah dalam pertempuran sepanjang hidupnya. Salah satu contoh strategi brilian yang dipakai Khalid adalah dalam pertempuran Mu'tah. Dalam pertempuran ini, pasukan Muslim yang berjumlah 3.000 orang harus menghadapi pasukan gabungan Romawi dan Arab yang berjumlah 200.000 orang. Tiga pemimpin pasukan Muslim yang ditunjuk oleh Nabi Muhammad, yaitu Zaid bin Haritsah, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawahah, gugur sebagai syuhada. Khalid kemudian terpilih sebagai pemimpin baru oleh pasukan Muslim. Khalid dengan sigap mengatur dan menata kembali barisan pasukan Muslim yang berantakan akibat serangan musuh dari arah depan dan samping. Ia kemudian menyusun strategi dengan melakukan tipu muslihat setelah melihat medan pertempuran dari atas bukit menggunakan mata elangnya. Ia membagi pasukan Muslim menjadi 3 bagian yang bergerak dalam lingkaran, sehingga musuh mengira bahwa pasukan Muslim masih banyak dan segar. Ia juga memanfaatkan waktu malam untuk mengganti bendera dan posisi pasukan, sehingga musuh tidak mengetahui siapa yang menjadi pemimpin pasukan Muslim. Dengan strategi ini, Khalid berhasil memukul mundur pasukan musuh yang lebih besar dan lebih kuat, dan menyelamatkan pasukan Muslim dari kekalahan. Kisah lain adalah pertempuran Yarmouk. Dalam pertempuran ini, pasukan Muslim yang berjumlah 40.000 orang harus menghadapi pasukan Romawi yang berjumlah 150.000 orang. Khalid memimpin pasukan Muslim dengan menggunakan teknik militer yang melibatkan pola bergerak cepat dengan taktik yang canggih. Ia menggunakan catur tengkorak, yaitu membagi pasukan menjadi 3 bagian yang bergerak dalam lingkaran. Menggunakan kavaleri ringan, yaitu pasukan berkuda yang bergerak cepat dan fleksibel untuk mengecoh dan menyerang musuh dari berbagai arah. Menggunakan kavaleri berat, yaitu pasukan berkuda yang bersenjata lengkap untuk menembus dan menghancurkan barisan musuh. Menggunakan infanteri, yaitu pasukan berjalan kaki yang bertahan dan menyerang dengan formasi yang rapas. Dengan strategi ini, Khalid berhasil mengalahkan pasukan Romawi yang lebih besar dan lebih kuat dan membuka jalan bagi penaklukan Islam di Suriah dan Palestina. Khalid bin Walid meninggal pada tahun 642 Masehi di Homs, Suriah, karena penyakit demam. Ia dimakamkan di Masjid Khalid bin Walid yang menjadi tempat ziarah bagi banyak umat Muslim.